Oke teman-teman, langsung saja. Pasti teman-teman pengen kan punya sayuran, tinggal petik. Ini adalah tanaman kubis. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tipsnya ya untuk cara menanamnya hingga perawatannya. Ini adalah kubis berumur 1 bulan ya. Nanti bisa kita panen antara umur 2,5 sampai 3 bulan ya. Jadi selain untuk sayuran, tanaman kubis ini juga bisa kita gunakan untuk mempercantik rumah kita. Bisa untuk pajangan, untuk dekorasi. Jika dia sudah membentuk crop ya, membentuk bentuk kubisnya itu sudah bulat seperti bola, itu bisa kita gunakan untuk mempercantik rumah kita, untuk memajang, buat dekorasi dan lain sebagainya. Ya teman-teman yang belum menanam silahkan mencoba menanam. Step by step akan saya ajarkan agar teman-teman pun bisa menanam kubis di polybag seperti saya. Oke, ikutin tipnya. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama kita harus menyiapkan medianya ya, media tanamnya. Nah, ini kita gunakan media tanam untuk perbandingannya itu 1:1:1 ya. Jadi tanahnya 1, sekam busuk 1, sekam bakar 1, pupuk kandang pun 1. Kita buat media tanamnya itu segembur mungkin, karena semakin gembur tanaman kubis yang kita tanam di polybag itu akan semakin mudah untuk berkembang. Nah, itu salah satu cara agar tanaman kubis kita dapat tumbuh dengan subur. Untuk polybagnya yang saya pakai itu, kita pakai polybag berdiameter 25 cm dengan tinggi 30 ya. Ini sejengkal ini 30 dan diameter 25. Itu sudah cukup, itu standar minimal untuk menanam kubis di dalam polybag. Tapi kalau teman-teman pengen dengan polybag yang lebih besar lagi itu tidak apa-apa, cuman kita akan boros media tanam ya. Kalau bisa kita membuat simpel mungkin, tetapi dengan hasil yang tidak kalah dengan polybag yang besar-besar. Oke, itu yang pertama. Oke, untuk yang kedua teman-teman, nah untuk mendapatkan bibit kol yang bagus seperti ini, kita bisa membeli di toko pertanian ya. Kita semai, lalu kita tanam di polybag setelah berumur 15 hari. Jadi 15 hari dari pembibitan, pembenihan, langsung bisa kita tanam di media polybag seperti ini ya. Nah, itu bisa kita tanam. Usahakan menanamnya itu sore hari. Kenapa sore? Agar dia mudah beradaptasi ya. Ketika menemui malam hari, dia akan tetap segar, dan keesokan harinya dia terjemur, dia tidak akan begitu layu dan mati. Itu yang kedua teman-teman. Dan yang ketiga, nah, oke. Untuk yang ketiga, kalau pengen mendapatkan kubis yang berwarna kebiru-biruan seperti ini, daunnya lebar-lebar, terus tumbuhnya subur, walaupun hanya di polybag yang kecil seperti ini, itu usahakan di lahan yang terbuka ya. Nah ini tuh, jadi bisa terkena sinar matahari langsung, kalau bisa itu full. Nah ini kan tuh ya, untuk matahari pagi berasal dari sana itu bagus, dia bisa mengenai kol ini secara langsung. Jadi usahakan untuk penanaman kol itu dijemur seharian ya. Kalau teman-teman nggak bisa jemur seharian ya, paling nggak itu setengah hari itu harus kejemur tanaman ini. Karena apa? Dia butuh cahaya matahari yang full agar pertumbuhannya itu akan semakin lebih cepat. Tapi kalau kita taruh di tempat yang teduh, yang ada dia akan tumbuh kerdil. Nanti seperti ini jadinya ya. Nah, ini tadinya saya taruh di tempat yang teduh. Untuk perbandingan ya teman-teman. Nah, yang temannya sudah besar-besar seperti ini, dengan umur yang sama, dia masih kecil. Karena apa? Kurang sinar matahari. Nah, jadi teman-teman harus
menaruh polybed tanaman kol ini di tempat yang terbuka. Jemur saja teman-teman. Semakin dijemur semakin bagus. Oke, untuk yang selanjutnya penyiraman dilakukan setiap hari ya kalau bisa teman-teman. Jadi tanaman kubis ini selain suka dengan sinar matahari secara full, dia juga suka dengan air yang banyak ya. Nah, seperti tanaman sawi, kita siram aja setiap hari, jemur setiap hari, maka dia akan semakin bagus. Itu teknik penyiramannya. Lakukan penyiraman di sore hari ya, jangan di pagi hari. Karena apa? Kalau di pagi hari kita jemur, itu akan menguap airnya. Nah, itu biasanya mengganggu perakaran. Tapi kalau malam hari, air itu akan mudah diserap, dan keesokan harinya dia akan sebagai bahan untuk fotosintesis di siang hari. Nah, untuk langkah selanjutnya teman-teman, untuk pengendalian hama, biasanya kubis itu sama dengan bunga ya. Dia akan muncul di sini. Itu ada ular gantung, ada apa namanya? Kutu-kutu. Nah, itu di belakang daun. Kita semprot di sore hari merata pakai spray ya, kita semprot. Dan ya di sini di kuncupnya sini ya, biasanya sembunyinya di sini. Hama itu akan menyerang nih daun muda seperti ini ya. Daun yang masih kuncup seperti ini dia akan serang sampai habis kalau teman-teman tidak jeli. Jadi untuk penyemprotan, kita semprot, kita buka satu persatu. Toh kita kalau menanam di halaman rumah pastinya tidak akan begitu banyak. Semakin kita telaten, semakin kita jeli, pasti daun kol yang kita miliki itu akan semakin bagus. Karena apa? Kita telaten, kita semprot di bagian belakangnya satu persatu ya, pakai spray yang kecil. Oke teman-teman. Nah, seneng kan punya kol di dalam polybed ini? Hanya di polybed semuanya tuh ya. Ini saya taruh sini, saya jemur. Nanti begitu dia nge-crop, nah, membentuk kol seperti bola, itu baru saya gunakan untuk menghiasi rumah saya ya. Jadi untuk dekorasi. Jadi selama dia itu belum membentuk kol, nah, membentuk cropnya itu ya jangan diutak-atik ya, jangan diangkat, dipindah, jangan. Dari awal tempatkan di tempat yang panas. Nah, seperti ini, tempat yang terbuka. Setelah dia terbentuk, baru nanti kita gunakan. Oke teman-teman, selamat mencoba. Nanti kalau ada keluhan, silahkan tulis di kolom komentar saya. Nanti saya akan ajarin ya tip-tipnya seperti apa dan solusinya gimana. Oke teman-teman, ini ada beberapa kol yang saya tanam. Semoga ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Salam sukses dari saya, Bintoro si tukang kebun. Selamat mencoba ya. Nah, nih, kita manfaatkan lahan di sekitar rumah. Selain kol, kita juga menanam rempai. Tuh, ini kita tanam di tanah ya. Sini juga ada sawi. Nah, oke, ini kita tanam sawi. Ini ada cabai kecil. Nah, nanti saya akan bagikan tipnya ya untuk menanam sawi yang ada di pot ataupun polybed. Itu tetap sama hasilnya ya. Mau sawi, mau cabai rawit, itu akan sama. Tonton video saya selanjutnya, tetap di Bintoro si tukang kebun.